Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman dimanapun berada. Pada hari ini kita akan membahas cara mengatasi jambu madu tidak busuk dan tidak berulat. Yang pertama harus kita perhatikan, bila batang jambu sudah mengeluarkan pentil kayak begini, ini pentil namanya kalau kecil-kecil kayak ini. Nah, ini pentil namanya. Ini sudah besar, dia berkembang jadi begini dan nanti mengeluarkan bunga. Setelah bunga, baru mengeluarkan bunga kayak begini. Kalau sudah mengeluarkan bunga, sudah rontok bunga-bunganya ini. Nah, itu sudah rontok, sudah bisa dibungkus. Sudah bisa dibungkus kayak begini. Nah, ini tandanya sudah bisa dibungkus ini bunganya. Tapi ada yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa selama jambu madu ini berpentil, berbunga, sebelum dibungkus, itu kita tidak boleh melakukan pemupukan. Kalau kita melakukan pemupukan, nanti akibatnya akan bunga itu, putil itu akan menjadi rontok. Yang kedua, yang perlu kita ketahui, yang kita lakukan adalah waktu mulai pentil keluar, kita harus melakukan penyemprotan dengan insektisida. Mulai pentil keluar kayak ini, kita lakukan penyemprotan dengan insektisida sekali seminggu. Mungkin minggu pertama kita pakai insektisida Marshall dengan dosis setengah mili sampai 1 mili per liter air. Yang minggu yang kedua bisa kita menggunakan perfektan atau kukrakron. Ini hampir sama nih fungsinya, perfektan dengan kukrakron. Jadi dosisnya sama, 1,5 mili sampai 1 mili per liter air. Yang minggu ketiga kita bisa menggunakan decis. Decisnya dosisnya juga sama, setengah mili sampai 1 mili per liter air. Itu kita lakukan misalnya minggu ketiga. Dan boleh ini secara bergiliran Bapak Ibu laksanakan, terserah mana yang akan dimulai, atau Marshall atau perfektan atau kukrakron ya. Nah, itu kita laksanakan. Nah, setelah keluar nanti, sudah habis bunganya nanti, sudah kita bungkus ya. Kita bungkus jambunya. Ini kebetulan ada plastik untuk pembungkus ya, sudah kita lubangi dengan jarak 3 cm per lubangnya. Nah, ini ada plastik putih kita pakai ya. Nah, coba kita bungkus yang jambunya, yang bulunya atau bunganya sudah rontok kayak begini. Untuk membungkus ini tidak perlu banyak-banyak dibungkus per tangkai gini, cukup 6 buah paling banyak. Kalau lebih dari 6 buah nanti kita akan, karena berat nanti ranting ini kan khawatir juga dia rontok gitu kan. Nah, itu cara membungkusnya. Ini cara membungkus. Kenapa kita pakai plastik putih untuk membungkus? Karena plastik putih ini kan tembus cahaya. Nah, cahaya perlu juga untuk jambu ini dari sinar matahari ya, supaya buah jambunya berkembang dengan baik dalam bungkusan ini kan. Itu harus dilonggarkan dulu, dikembangkan plastiknya untuk membungkus, jangan nanti tertutup plastiknya untuk membungkusnya, karena diperlukan juga sirkulasi udara di dalam bungkusan ini. Nah, begini caranya ya. Nah, setelah dibungkus kayak begini, sudah selesai dibungkus. Ini sayangnya jambu kita ini tidak serentak berbuahnya. Ada yang sedang berbuah, ada yang sedang berpentil, ada yang sudah dibungkus gitu kan. Itu caranya. Nah, kita sudah stop nih untuk memakai insektisida. Setelah dibungkus nih, tidak boleh dipakai insektisida lagi sampai panen. Yang kita perhatikan lagi dengan pemupukan. Pemupukan kita pakai dengan MPK Mutiara. MPK Mutiara ini kalau yang biasa dipakai, kita memupuk sekali 2 minggu sekali 1 sendok. 1 sendok ini. Tapi setelah, kalau jambu sedang buah, hanya dosisnya setengah sendok.
per minggu. Nah, ini setengah sendok per minggu ditebar keliling pot ini ya. Kebetulan kemarin ini sudah dipupuk, dikelilingi di pot ini untuk menebarannya. Jadi MPK ini dengan KCL. KCL juga dosisnya setengah sendok teh per minggu. Nah, ini dosisnya per minggu setengah sendok teh per minggu. Dosis KCL untuk jambu yang sedang berbuah. Sampai nanti panen. Pemupukan ini dilakukan 1 minggu. Dan biasanya kalau cuaca bagus kan, kalau tidak musim penghujan, biasanya 40 hari sejak pentil ini nanti biasanya udah panen ya kan. Nah, itu cara mengatasi jambu. Insya Allah sudah kami laksanakan beberapa kali panen dengan teori begitu. 90% lah berhasil dari tidak ya, dari yang apa, dari mengatasi yang busuknya. Biasanya kalau tidak dengan diatasi dengan cara begitu, banyak yang busuk buahnya, sehingga kita panen bisa mencapai 40-50% dari buah yang kita rawat gitu kan. Mungkin itu informasi sementara dari kami. Nanti kalau informasi selanjutnya kita akan update lagi tentang pemupukan atau pemangkasan. Jadi banyak lagi yang akan kita informasikan secara bertahap dengan bapak-bapak ibu-ibu pencinta jambu madu di dalam pot ini. Dan tanam jambu madu dalam pot ini tidak perlu membutuhkan lahan, hanya cukup di depan rumah agak 3 atau 4 pot, sambil duduk-duduk kita bisa juga merawat jambu madu ini ya. Kalau bapak ibu yang berkenan dengan video ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk kelanjutan video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.